Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wita. Iya, Bu Salis. Tidak istirahat di ruang dulu, Bu? Udah, tadinya mau ke ruang dulu, tapi dari aku ke Jawan, lihat Bu Salis kayaknya lagi apa. Bisa minta waktunya Bu Salis? Tentu saja bisa. Apa yang mengganggu pikiran kita? Saya begini Bu Salis, saya kan udah ngajar ya di kelas 1 lebih dari 5 tahun. Tapi anak kelas 1 saya punya permasalahan, nggak bisa menulis sama membaca. Sedangkan kan sebentar lagi kita akan PTS. Saya merasakan ya apa yang Bu Wita alami. Apa yang menjadi tujuan kita dari obrolan kita hari ini? Saya ingin minta solusinya lah dari Bu Salis. Mungkin Bu Salis bisa memberikan solusi buat saya. Terus apa lagi Bu Wita? Saya ingin murid saya bisa menulis dan membaca. Saya bingung Bu, kira-kira bagaimana ya apa yang aku lakukan. Coba Bu Wita ceritakan hambatan yang Bu Wita hadapi sekarang. Murid saya itu belajar menulis dan membacanya, padahal sudah saya kasih contoh, tapi tetap saja tidak bisa menangkap. Yang bisa menangkap menulis sama membacanya itu lamban. Bagaimana ya Bu? Mengapa Bu Wita berpikir demikian? Saya mengajar anak-anak itu berulang-ulang Bu. Sampai pegel, sampai kesel kayak gitu mengajar anak-anak. Gimana ya Bu? Oh, sebentar. Itu semua murid atau sebagian saja? Kan murid saya ada 30 Ya. yang sudah bisa menulis dan membaca, dan 6 anak. Terus yang baru mengeja lah, menghafal 10 anak. Terus ada yang karena masih bisa membaca aja 9 anak, dan 5 anak itu yang belum bisa menulis sama membaca. Setiap Bu Wita mengajar menulis dan membaca itu caranya sama, bersama-sama, atau punya cara khusus beda? Ya, dengan cara bagaimana ya Bu? Yang bersama-sama, dengan cara bersama-sama. Kadang di kelas itu ada yang ribut, ada yang lari-lari. Ya, bagaimana ya Bu? Ada yang pengen menang sendiri juga, ada kayak gitu. Terus apa hasil akhir yang Bu Wita harapkan? Saya sih pastinya sih muridnya pengen bisa menulis dan membaca ya Bu. Padahal pemahaman yang materi pembelajaran kan sudah tercapai. Coba sebutkan hal-hal yang dapat mencapai target Bu Wita tadi. Begini Bu Salis, apa saya bedakan ya anaknya apa dikelompokkan ya, murid-murid yang saya miliki di kelas. Ada lagi? Murid yang sedang kita dilakukan yang berbeda, yang ada yang tidak membosankan buat anak-anak. Terus banyak pembelajaran yang sifatnya menyolok, yang berwarna-warni gitu. Apa gimana ya Bu? Tadi ada beberapa pilihan yang Bu Wita. Dari pilihan-pilihan tadi itu mana yang Bu Wita pilih? Ya gimana ya Bu? Masih bingung. Tapi memberikan tugas mereka, kemampuan mereka kira-kira dilaksanakan. Digabungkan saja, mungkin mereka bosan. Menggabungkan? Iya, jadi bosan. Oh, terus tadi yang menggabungkan itu mungkin yang menarik, yang tadi kita sebutkan menarik dan tadi yang membedakan itu ya? Iya. Bisa Bu Wita ceritakan proses yang Bu Wita lakukan saat ini yang sudah pernah dilakukan muridnya Bu Wita? Saya melatih menulis dan membaca seperti biasa Bu Salis, di papan tulis, terus sama murid, kemudian membaca.
dalam lagi tentang kekhawatiran kita. Saya merasa takut sekali kalau murid saya tidak bisa menulis dan membaca. Mungkin semua orang nanti menyalahkan gurunya, tidak bisa, tidak pintar mengajar kayak gitu. Bagaimana analisa kekuatan dan kelemahan kita dari program yang tadi tuh, belajarnya menarik dan tidak digabungkan tadi tuh. Gimana ya? Ingin melihat semua murid bisa menulis dan membaca, Bu. Bagaimana Bu Wita memiliki persepsi yang demikian? Coba jelaskan. Saya merasakan punya keharusan buat murid-murid yang harus bisa membaca, menulis. Ya kalau tidak seperti itu saya langsung kadang marah-marah kan misalis ke anak murid. Contohnya anak bodoh apa gitu. Jadinya mereka nggak bodoh tapi perlu caranya bagaimana membedakan anak-anak karena bisa menari gitu. Masih adakah yang belum kita ungkapkan? Saya ingin menyampaikan ya bahwa murid sering ramai di kelas, terus mungkin merasa bosan. Harusnya cara yang menarik dan menyenangkan mungkin ya Bu. Bagaimana jika pilihan mengajar dengan menarik yang Bu Wita pilih? Begini Bu, saya pernah mencoba membawa setiap murid ke setiap kemampuannya lah, membeda-beda. Kesusahannya juga, tapi anak itu tidak bisa berpikir repot untuk mengakhirnya menjadi mengajar yang seperti biasa. Apa yang Bu Wita pahami sejauh ini? Mengapa tersebut dari program tersebut yang Bu Wita pahami? Kalau benar-benar dilaksanakannya, saya pasti murid akan senang belajar dengan semangat Bu. Kalau kayak gitu. Coba Bu Wita jelaskan lagi hal-hal yang diperlukan agar rencana yang Bu Wita tadi berjalan efektif. Dan juga ya Bu, mungkin karena saya mengajarnya kurang bervariasi ya Bu, agar tidak ada media yang menarik juga ya. Dari hal-hal tersebut, apa yang menjadi tantangan Bu Wita sebelumnya? Dari tantangan tersebut, Tantangannya Bu Wita dari yang hal-hal yang diperlukan supaya rencana berjalan efektif. saya akan melatih mereka dengan menarik dan bervariasi Bu. Lumayan juga ya. Terus ada lagi yang akan Bu Wita lakukan? Saya perlu berlatih membuat media yang menarik Bu. Nah, selanjutnya apa rencana Bu Wita dalam mencapai tujuan? Saya membagi kelompok berdasarkan kemampuan mereka mungkin, terus cara menyampaikan yang tidak monoton atau dengan media yang menarik itu. Bagus sekali sih. Saya sangat suka rencananya itu. Terus komitmen Bu Wita tentang yang akan Bu Wita lakukan itu bagaimana? Besok pagi saya akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan yang menulis dan membaca. Saya akan memberitahu apa saja ya yang dikuasai, diskusi supaya disukai murid-murid dan belajar membuat media seperti kesukaan mereka gitu. Nah, sepertinya itu kan sangat baik. Lalu siapa yang minta bantuan? Saya kan berdekatan tuh dengan kelas 2. Ya mungkin saya bisa minta bantuan sama Bu Indah, guru kelas 2, untuk membantu membuat media yang menarik. Terus saya membuat media yang menarik dengan cara berwarna yang menarik. Mungkin bantuannya sama Bu Indah Bu. Bagus sekali. Sangat baik kan? Bagus bisa. Terima kasih pula. Terima kasih atas semuanya. Untuk semuanya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati, Kepala SD Negeri Bantar Panjang 1, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Saya selaku observer dari Bu Salis Arifiani, calon guru penggerak dari SD Negeri Bantar Panjang 1, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, angkatan kedua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh CGP Bu Salis. Kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tujuannya kegiatan pertemuan CGP dengan guru kelas 1 atas nama Bu Wita Nurfani sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dari tujuan tersebut, Bu Salis sudah menanyakan tentang hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Wita selaku guru kelas 1. Untuk kegiatan identifikasi, Bu Salis dan Bu Wita sudah duduk bersama membicarakan tentang kesulitan atau permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran siswa kelas 1 terkait dengan kompetensi membaca dan menulis. Bu Wita selaku guru kelas 1 sudah luwes dan terbuka menyampaikan tentang refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bu Wita sudah bersifat terbuka untuk mengeksplorasi dan mengukur kegiatan pemahaman yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Rencana aksi yang akan dilaksanakan, rencananya guru kelas 1 akan membagi kelompok siswa-siswanya berdasarkan kemampuan siswa-siswanya dalam membaca dan menulis. Kemudian guru kelas 1 menyadari bahwa kegiatan pembelajarannya masih monoton. Kemudian guru kelas 1 belum memaksimalkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa kelas 1. Kemudian untuk tanggung jawabnya, sudah ada komitmen bahwa guru kelas 1 besok akan membagi kelompok siswa-siswanya berdasarkan kemampuan kelompok yang sudah mampu, kemudian sedang dan cukup, berdasarkan kemampuan membaca dan menulis. Kemudian konsultasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah untuk saling bertukar pendapat tentang media pembelajaran menarik yang akan digunakan oleh guru kelas 1 supaya peningkatan kemampuan membaca dan menulisnya meningkat. Kemudian gaya mengajarnya sudah berubah membaik dari yang tadinya monoton, kemudian menggunakan baik gaya bahasa, gaya tubuh, pendekatan kepada anak yang lebih antusias dan lebih baik. Sekian yang bisa kami sampaikan selaku observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Nurfani, saya guru kelas 1 dari SD Bantar Panjang 01. Hari ini saya merasa lebih lega setelah berbincang-bincang dengan Bu Salis tentang permasalahan yang ada di kelas dengan murid saya yang tidak bisa menulis dan membaca. Nah, dari permasalahan ini saya memberikan mengajar dengan cara monoton. Mungkin dari solusi ini saya akan
memberikan beberapa kelompok kepada anak-anak yang tidak bisa menulis dan membaca dengan media yang menarik. Dan saya mau meminta bantuan kepada Bu Indah, guru kelas 2, untuk membantu saya agar pembelajarannya menarik dan tidak monoton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salis Arifiani, calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap, angkatan kedua, dari SD Negeri Bantar Panjang 01, Kecamatan Cimangu. Pada hari ini, saya telah melaksanakan praktek coaching dengan rekan saya, guru kelas 1, Ibu Wita. Beliau mempunyai permasalahan bahwa muridnya tidak bisa menulis dan membaca, padahal beliau sudah mengajarnya berulang-ulang. Setelah berbincang-bincang, akhirnya ditemukanlah bahwa Bu Wita merasa bahwa mengajarnya monoton, menjadi anak itu bosan. Kemudian Bu Wita bisa melihat permasalahan itu dan mempunyai program untuk membuat pembelajaran yang menarik, yang memakai media yang berwarna-warni, kemudian tidak monoton, dan membaginya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Dan Bu Wita juga sudah berkomitmen akan segera melaksanakan komitmen untuk melaksanakannya, yaitu dengan segera membagi kelompok, dan akan meminta bantuan kepada Bu Indah, guru kelas 2. Terima kasih. Demikian praktek coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.